sebenarnya di kebudayaan keris atau lebih tepatnya lebih banyak yang membahasakan dunia perkerisan itu kan kita ada namanya mengenal proses tempa. Proses tempa di sini tuh kita makanya metalurgi panas. Salah satu bahan bakunya areng. Nah, tadi juga ada pertanyaan untuk brisket, untuk bahan-bahan alternatif yang lain, batu bara atau brisket di situ. Mungkin kalau secara ilmu pengolahannya tuh bisa atau tepat, mampu, itu tidak masalah. Tapi di sisi yang lain, kita kan tidak begitu paham nih dengan karakter brisket dan karakter batu bara, sehingga kami menggunakan areng, tapi arengnya itu dan rada angel. Tadi ada pertanyaan tentang ritual pembuatan keris dan sebagainya. Saya tidak akan membahas ke ranah itu karena udah ada yang membahas. Lebih tepatnya ritual itu fungsinya untuk diri si pembuat dan untuk si pembuat itu sendiri dan untuk momentum dari proses pembuatan. Sehingga ketika tadi saya menganalogikan ketika kita pergi bekerja itu kenapa kita harus mandi dan berdandan, sedangkan kita hanya bekerja untuk orang lain mendapatkan gaji. Tapi di sisi yang lain kita butuh kenyamanan dalam proses selama bekerja. Tapi ritual-ritual itu kesampingkan dulu. Kesampingkan di sini bukan berarti kita tidak boleh atau tidak bisa. Lebih tepatnya kita berusaha menarik ke belakang bahwa kebudayaan tempat di sini kita mengadopsi cara menempa yang sangat sederhana. Kalau kita di pandai atau di tukang panjat besi tentunya sudah sangat familiar dengan produk-produk perkakasnya. Tapi coba kita tarik ke belakang, apakah kita tuh pernah bersinggungan tentang bara api, pernah nempa besi dalam keadaan membara, seperti itu. Sehingga diharapkan teman-teman nanti ketika ditarik ke belakang itu sedikit paham mengenai proses pembuatan keris atau perkakas yang lain, yang nantinya ketika kita berhadapan atau kita akan memiliki keris, kita akan mempunyai literasi yang jelas dan kita sendiri sebagai pelaku mengamini paling tidak bahwa proses membuat atau proses menempa itu tidak mudah. Bukan berarti ketidakmudahan itu bisa dijual sebagai sebuah cerita yang utopis, tidak. Tapi lebih ke harga keris yang mahal akan menjadi murah ketika kita tahu proses membuatnya seperti apa, ilmu pengetahuannya seperti apa. Keris menjadi mahal atau menjadi murah di sini karena kita tahu kualitasnya, proses membuatnya, proses dari bentuk awal atau bahan baku menjadi bahan jadi atau keling jadi. Sehingga dalam pengenalan keris lebih piring ke coba kita di posisi menempatkan kondisi di mana kita belum beradab. Mohon maaf, kalau kita membahasakan keris terlalu tinggi, seolah-olah tidak bisa diakses, tidak bisa dibuat, terlalu tinggi dan sebagainya, kita ada keterbatasan waktu, keterbatasan skill dan sebagainya. Sehingga pembahasan itu menjadi bias. Nah, ketika nanti kita sudah meruntut ke belakang, ketika manusia itu tidak beradab, bagaimana sih menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya? Sehingga ketika nanti dari ketidaknyamanan itu menjadi rasa keingin nyamanan, itu kita melakukan improvisasi dalam proses. Sehingga adanya ritual, adanya sajen, adanya ritus dalam proses pembuatan keris dan produk apapun itu karena proses.
Dan ketika kita di saat ini disajikan dengan kemudahan material sudah ada, alat untuk ubupan atau ubupan di sini biasanya pakai yang jebolongan kayak gitu. Tapi di sini kita udah ada blower keong, yang nantinya menyemburkan angin ke bara api, gitu kan. Di sini ada spray untuk ngerek-ngerek, ngorek-ngorek. Di sini ada paron. Paron ini untuk tumpuan ketika menempa. Coba bahwa keris itu tidak jangan diposisikan dulu menjadi satu produk yang dipakai, karena nantinya kita akan kesulitan mengurainya. Karena kita mempunyai rasa insecure untuk bisa menganalisis keris itu lebih dalam. Paling tidak kita bisa menuntut dari awal mula pembuatan atau proses terwujudnya si keris itu sendiri. Sederhananya adalah yang kita hadapi saat ini, ketika menggunakan metalurgi atau teknologi metalurgi panas, kita harus menyalakan api, menyiapkan bara api. Ya, sampai akhirnya ketika ditarik lagi ke depan, ketika kita menghargai sebuah keris, itu bukan dari narasi, tapi kita tahu muridnya areng ini angel. Nah, itu arengnya tebal. Berarti keris saya regane sak yuta iki member atau layak. Kita akan menjadi tahu bahwa si harga keris ini menjadi layak. Akhirnya kita menganggapnya menjadi murah. Karena proses di belakang terwujudnya keris atau produk kebudayaan itu ada proses yang panjang. Kita lihat keadaan kita saat ini. Ketika tungku dalam keadaan tidak tertutup atas, yang akhirnya kehujanan, panas kita kepanasan. Naluri dari manusia akan menyelesaikan dengan kondisi iklim. Banyak hujan, benih tanam ya di UV, gitu kan. Nah, berarti kan tuntutan dari proses itu ada perjalanan yang kita tidak hanya menjadi seorang yang mengkonsumsi produk itu sendiri, tapi menjadi pelaku. Ya, kita menjadi pelaku dari terwujudnya sebuah kebudayaan. Nah, di era yang saat ini kita kebanyakan menjadi konsumen dari kebudayaan kita sendiri. Dan nah, sebenarnya bara api atau sebenarnya bukan bara dan api itu istilahnya kayak api itu yang mulai bara itu mowo gitu kan. Dua Wong Jawa iki nek pemilah istilah-istilah kan tegal banget ya mowo ya petikan apa lagi padha-padha panase ya. Tapi di sisi yang lain teknik penempaan itu sebenarnya menggunakan panas, pada umumnya itu menggunakan panas. Open ramah dengan kita kalau panas tapi bisa buat tempat. Karena namanya kan metalurgi panas. Ya, kembali menjelaskan metalurgi dingin berarti kita pakai unsur dingin untuk menggunakan. Nah, di unsur di metalurgi panas ini kita menggunakan panas, terlepas dari api, terlepas dari unsur apapun yang sifatnya panas. Ada panas. Nah, titik panas yang paling panas itu kan sebenarnya di antara bahan baku dan bahan baku. Kita analogikan, jadi ketika si areng dikenai areng membara, dikenai angin, ini ibaratnya kita matri perak kayak kota kecil yang ditiup dengan mulut jamu. Tapi ketika di sini tidak ada tatakan atau tumpuan atau penghalang, si panas itu keluar, hilang. Makanya besi dalam keadaan membara atau di titik yang paling panas di antara barat dan barat, tidak di atas seperti nyantai, tapi di bawah sudah di dalam. Seperti mepes ya kan yang Sarmowo, yang Bilmowo jadi
jarang. Dipepet yang besar bawa dan yang dua dari jarang. Dongeng. Begitu juga dengan besi ketika mau mencapai titik atau titik panas yang besar di antara bara. Kalau di atas api nanti goreng. Ini tidak akan cukup lunak untuk jadi diolah. Sampai harinya ulangi tadi, kenapa kok nganggo areng? Pertama, areng di sini selama penganginan atau ubupan itu stabil, dia akan mengeluarkan panas yang stabil. Ini sebenarnya bukan tergantung usia lain, tergantung jenis areng itu sendiri, jenis bahan bakunya. Ini dari kayu sono keling. Areng sono keling agak keras, lebih keras dari jati. Cuma panasnya over. Panas yang tepat tidak ini lebih jati atau jumlah jati, akar jati, bagian jati yang paling keras itu. Sampai akhirnya penentuan titik biji itu tergantung dengan aremannya dan jelaskan ke Pak Jo. Terus tadi ada pertanyaan apakah dalam proses pembuatan kris itu waktu yang lama? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dikarenakan tergantung dengan keadaan sumber daya alam, dengan keadaan alam, dengan bahan yang tersedia seperti itu. Sehingga ketika semua itu sudah mempak, ya ngomong tidak tahun orang tahun. Pertama bahan baku pembuatan keris kan besi. Kita ada dihadapkan dengan produk yang banyak, kompleks, tidak memilih untuk jadi bilah keris. Kita tidak harus mengolah dari stone iron. Makanya keris bisa menjadi sangat lama, bisa jadi semuanya jadi. Tapi di dalam di perkerisan biasanya kita lebih tertarik dengan proses keris dengan yang dibuat lama daripada semuanya jadi. Ya enggak? Lebih mahal menilai proses lama, tapi cenderung asuh dengan proses yang cepat. Sedangkan kita di era teknologi yang sangat maju, sehingga kita butuh waktu yang panjang. Yang sebenarnya itu kita tidak butuh, tapi kita menghargai mahal. Karena kewali-wali ini karena sebenarnya esensi ini kerjani larangnya, kerjani prosesnya, kerjani ceritanya. Makanya di sini dengan proses yang sederhana ini, monggo teman-teman nanti kita contohkan yang sebenarnya ini kita menarik ke belakang sebelum keris itu menjadi sebuah kebudayaan yang tinggi. Jadi rasanya kecipratan untuk nanti itu. Nek wis rasake iki kita progres ora gitu loh. Lapusan. Iya. Itu catatan. Bukan masalah regane larang, tapi usulane iki jadi penyakit. Itu. Makanya untuk teman-teman kandang tebu diharapkan menjadi kepanjangan tangan dari informasi kami, saya sebagai pelaku, bukan empu ya, karena keluluhan empu di keraton sudah dihilangkan, karena di era kemerdekaan sudah dikembalikan masyarakat umum. Jadi pelaku di proses pembuatan keris, sehingga jangan menjual narasi tentang lamanya membuat atau susahnya membuat atau dongeng tentang dua dan sebagainya, tapi paling tidak orang mergo meter atau wangun pantas dikatakan mahal, sehingga harga 1 juta menjadi sangat murah. Nah, mungkin masing-masing dari kita punya keinginan untuk ngerti proses gawe keris itu piye. Tapi itu mesti kudu nyiapke sarjen, kudu bayar, kudu workshop pirang jam, minggu pisan, kudu teko dan sebagainya. Enggak. Di tempat saya silakan terbuka, ya ora tak tutup. Terbuka untuk teman-teman yang mau mencoba menempa
dengan kesederhanaan alat yang nantinya berjalannya waktu pertama mungkin kita hanya sekedar membuat pisau, membuat senjata tajam. Untuk kita ini digawe keris apa ya? Akhirnya merenteh jadi nuklir ya apa ngerti pasti ya karena kebudayaan kita sebenarnya setelah keris berlanjut untuk ke teknologi selanjutnya, tapi kita mengambil keris terhalang untuk mengatasi topik lain biar kita tidak bisa menuntut dari nol melakukan bahannya prosesnya ngalami dewe. Jangan-jangan bukan saya yang nantinya menjadi seorang ibu, tapi dari teman-teman kalian. Tapi kan paling tidak tertarik ke belakang. Posisikan kita jangan terlalu memposisikan beradab dulu ya. Paling tidak beradab dari proses pembuatan keris itu seperti apa. Ini kita ini samilah, kita mengakses dan teman-teman kalian berhak untuk mencoba, untuk hanya sekedar atau mau menindaklanjuti, wah aku pengen ya keris. Karena di tempat-tempat yang lain untuk mengakses pembuatan keris itu butuh proses yang lama, butuh proses yang panjang, butuh kuning gelem ora ngerosot, butuh jelaske soran, jelaske